tidak bisa melakukannya karena dicegah. Nah, jadi kita ingin melakukan sesuatu, kita mampu melakukan sesuatu, tapi tidak bisa kita lakukan ini karena ada satu hal yang membuat kita tidak bisa melakukannya. Nah, itu secara bahasa. Nah, dalam penggunaan kebahasaan juga, kata ini sering merujuk pada tindakan merubah arah atau menghalangi seseorang dari tujuan tertentu. Nah, itu tadi yang saya bilang. Yang awalnya kita mau melakukan sesuatu, mampu melakukan sesuatu, namun karena kita dicegah atau kita dipalingkan, nah, maka kita tidak mampu melakukannya. Nah, maka dasar ini kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan konsep sorfa dalam diskursus teologi dan ilmu Al-Quran. Nah, itu secara bahasa. Terus secara istilah bagaimana itu sorfa? Nah, para ulama eh, berusaha memunculkan pengertian yang baik dalam ilmu sorf, ada apa dalam kaidah sorfa ini. Namun bisa kita simpulkan bahwasanya sorfa itu eh, adalah tindakan Allah yang memalingkan atau menghalangi manusia dari kemampuan untuk menandingi Al-Quran. Yang pada dasarnya sebenarnya manusia itu mampu melakukan hal tersebut, yaitu mampu melakukan atau mampu menandingi, mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Namun Allah palingkan itu, Allah mencegah itu. Nah, jadi sorfa secara istilah itu adalah Allah memalingkan atau Allah mencegah manusia untuk bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Namun pada dasarnya manusia itu sebenarnya mampu katanya mendatangkan seperti Al-Quran. Tapi Allah cegah. Nah, jadi itu sorfa. Ada juga yang mengatakan sorfa itu adalah Allah ketika manusia ingin menandingi Al-Quran, ketika manusia ingin mendatangkan seperti Al-Quran, maka pada saat itu juga Allah memalingkan keinginan mereka. Nah, sehingga mereka tidak mampu membuat seperti Al-Quran. Tapi pada dasarnya mereka mampu. Nah, tapi cuma karena Allah mencegah, Allah memalingkan. Ada juga yang mengatakan pada dasarnya manusia itu memiliki faktor-faktor yang membuat mereka bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Namun pada saat ketika mereka ingin mendatangkan seperti Al-Quran, Allah mengambil faktor-faktor tersebut. Nah, contoh misalkan fasahatul kalam. Nah, orang Arab di zamannya Rasulullah itu secara kemampuan bahasa mereka itu mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Mereka mampu membuat menandingi Al-Quran dengan kemampuan bahasa mereka. Namun pada saat mereka ditantang dan pada saat mereka ingin mendatangkan seperti Al-Quran, Allah mengambil kemampuan mereka tersebut. Allah mengambil kemampuan mereka tersebut. Sehingga mereka pada saat itu tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Jadi itu sorfa secara bahasa, secara istilah. Secara istilah. Jadi secara istilah sorfa itu adalah Allah memalingkan manusia dari mendatangkan Al-Quran. Yang pada satu waktu yang sama mereka sebenarnya mampu mendatangkan Al-Quran. Nah, dari sisi inilah itu kemukjizatan Al-Quran. Jadi paling apa Al-Quran menurut menurut sebagian kelompok ini sorfa itu inilah yang menjadi mukjizatnya Al-Quran. Bukan dilihat dari segi tatanan bahasanya, dari segi ikhbar ghaibiyahnya, bukan itu mukjizat Al-Quran, tapi mukjizat Al-Quran inilah sorfa ini. Inilah sorfa ini. Yang dimana manusia memalingkan kemampuan manusia untuk Allah memalingkan kemampuan manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Seperti itu. Namun mereka sebenarnya mampu. Namun mereka sebenarnya mampu. Jadi itu sorfa. Siapa yang pertama kali memunculkan kata sorfa ini? Siapa yang pertama kali memunculkan kata sorfa ini? Dari berbagai banyak literatur, sebenarnya berbeda-beda pendapat. Namun
yang kami lihat di Al-Itqan, di Al-Burhan, yang pertama kali mengucapkan kata sorfa ini yaitu namanya salah satu ulama Mu'tazilah. Namanya siapa lagi? Ibrahim An-Nazzam. Nah, Ibrahim An-Nazzam. Pada saat itu, kata sorfa ini muncul di dalam pembahasan ilmu kalam. Ilmu kalam dari kelompok Mu'tazilah. Dari kelompok Mu'tazilah. Karena mereka menganggap, jadi Mu'tazilah itu memiliki usulul aqaid, memiliki apa pegangan di dalam mazhab mereka. Salah satunya itu, salah satunya itu al-adlu, kalau saya tidak salah, al-adlu, bahwasanya Allah itu adil. Bahwasanya itu Allah itu adil, dan tidak adil rasanya, tidak adil rasanya ketika manusia ditantang untuk mendatangkan Al-Quran, namun mereka tidak sanggup. Namun mereka tidak sanggup. Maka dimunculkanlah kata sorfa ini agar untuk mendukung pendapat Mu'tazilah itu sendiri. Bahwasanya sebenarnya adil, manusia itu mampu mendatangkan seperti Al-Quran, tapi kemampuan itu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kali dimunculkan oleh Ibrahim An-Nazzam. Kemudian mulailah kata sorfa ini tersebar, ah, dan mulai dikaji oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak, ada juga yang mengkritisi bahwasanya ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, apa? Sorfa ini tidak benar. Bentuk mukjizat Al-Quran bukan sorfa, tapi bentuk mukjizat Al-Quran itu dilihat dari segi bahasanya, dilihat dari segi kabar gaibiyahnya, dilihat dari segi tasyri'nya, dilihat dari segi keilmiahannya. Al-Quran itulah bentuk kemukjizatan Al-Quran, itulah bentuk kemukjizatan Al-Quran. Makanya Imam Al-Baqillani di awal kitabnya itu Ijazul Quran langsung menegaskan bahwasanya wujuh ijazil Quran, apa bentuk ijaz Al-Quran itu setidaknya ada tiga, dari segi bahasa, dari segi syariat, tasyri'nya, dari segi al-akhbarul ghaibiyahnya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang bahkan dari kelompok mereka sendiri, muridnya sendiri Ibrahim An-Nazzam ini Al-Jahiz, itu mengkritik meskipun dikatakan Al-Jahiz ini sangat suka dengan gurunya, bahkan sangat kagum dengan gurunya, tapi tidak setuju dengan pendapat gurunya tersebut. Maka dia mengkritik pendapat gurunya tentang teori sorfa ini dengan menulis satu kitab namanya Nazmul Quran. Nazmul Quran. Tapi Nazmul Quran ini tidak sampai sekarang, itu hilang katanya. Dr. Aisyah binti Rahman mengatakan Al-Jahiz ini pernah menulis satu kitab namanya Nazmul Quran untuk mengkritik teori sorfa milik gurunya Ibrahim An-Nazzam. Dan mulailah pada saat itu, setelah setelah masa itu bermunculanlah ulama-ulama yang membantah perkataan Ibrahim An-Nazzam ini. Jadi itu sedikit apa sejarahnya. Terus bagaimana dengan kritikan para ulama tentang teori sorfa ini? Nah, dikatakan bahwasanya teori sorfa ini itu bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan surah eh, Al-Isra ayat 10 ayat 88. Dalam membantah teori sorfa, Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran menjadikan surah Al-Isra ayat 88 sebagai dalil utama bahwasanya kemujizatan Al-Quran terletak pada zat dan susunan bahasanya, bukan karena adanya pemalingan kemampuan manusia. Nah, di dalam ayat ini Allah menunjukkan secara tegas, menyatakan bahwa manusia dan jin tidak akan mampu mendatangkan yang seperti Al-Quran meskipun mereka saling membantu. Ah, La itu Nabi Mithli. Meskipun Al-Quran ini telah menegaskan bahwasanya manusia dan jin itu tidak akan pernah mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Tentunya ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan kayak ada soft tadi. Karena mereka mengatakan sebenarnya manusia mampu membuat seperti Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri dengan tegas mengatakan manusia dan jin tidak akan pernah mampu
tidak akan pernah mampu membalas membuat seperti seperti Al-Qur'an. Adapun dari segi dalil aklinya, dari sorfa katanya sejumlah problem mendasar yang melemahkan validitasnya sebagai penjelasan kemujizatan Al-Quran. Jika ketidakmampuan manusia semata-mata karena dipalingkan sorf, maka secara logika kemampuan dasar untuk menandingi Al-Quran sebenarnya tetap ada. Hanya saja diblokir sehingga keunggulan Al-Quran tidak lagi bersifat intrinsik, ya, melainkan bergantung pada faktor eksternal. Bagaimana dalilnya? Bahwasanya kalau seandainya, kalau seandainya teori Survei ini benar menunjukkan kemujizatan Al-Quran, maka bisa saja manusia itu bisa mendatangkan seperti seperti Al-Quran. Padahal, namun mereka tidak pernah mendatangkan seperti seperti Al-Quran. Ya, jadi mungkin itu saja. Jadi kritikannya eh, apa? Dari Al-Quran itu bertentangan dengan Al-Isra ayat 88, dan juga bertentangan dengan akal sehat. Nah, seperti itu. Saya kira nah mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan atau bahkan mengoreksi apa yang telah saya katakan. Silahkan. Cukup itu saja. Baik, saya tadi paparan materi terkait teori solfa oleh Ustadz Arman, eh, yang mana mengatakan bahwa saya pertegas sekali lagi bahwa secara harfiah eh, yang berarti memalingkan, memalingkan kalau secara istilah tindakan Allah sesuai yang dipaparkan di materinya tadi bahwa tindakan Allah memalingkan manusia dari kemampuan untuk menandingi Al-Quran yang pada dasarnya manusia mampu mendatangkan seperti Al-Quran, yang mana pencetusnya adalah Ibrahim An-Nazam, seorang ulama dari Mu'tazilah. Dari paparan materi tentu ada hal-hal uh, yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditambahkan. Kita akan buka sesi diskusi, tapi sebelum itu, sebagaimana tradisi kita, kebiasaan kita, sebelum kita ke pertanyaan, kita Ber- sama-sama Bertanya bersolawat dulu. dulu. Oh, tadi dulu Ustaz. Iya, iya. Bertanya dulu Sebelum dengan dijawab baru beberapa solawat orang. nih Ustaz. Iya, sebelum dijawab sambil menunggu baru salawat. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Ya, bagi teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait eh, teori solfa ini. Itu Rifkan angkat tangan. Mario, silakan. Moderator. Ya, silakan Ustaz Rifkan terlebih dahulu.
Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatan berharga yang diberikan, dan juga kepada Ustadz pemateri, Ustadz Arman, atas pemaparannya yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan kami, apa kira-kira konsekuensi ketika ada seorang Muslim dari kalangan kita, mungkin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini teori sorfa tersebut? Apakah ada konsekuensi terhadap keyakinan khususnya atau akidah? Padahal pun pada akhirnya kita sama-sama meyakini bahwa manusia itu tidak dapat mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Di situ kita sepakat di situ. Tetapi ada sebagian yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan saudara pemateri. Ya, selanjutnya Ustadz Mario. Dipersilakan, Ustadz. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Teori sorfa ya. Di sini saya ingin bertanya tentang teori sarfa itu sendiri. Bagaimana jika teori sarfa itu menyatakan bahwasanya itu ini ayat 88 yang menegaskan bahwasanya manusia dan jin itu ketidakmampuannya manusia dan jin bukan karena dihalangi, tetapi karena memang manusia dan jin itu dia tidak mampu. Mungkin seperti itu yang kedua. Terus kemudian yang terakhir, yang ketiga, sebagai penulis, mungkin saya mau minta tanggapannya atau uh, bacaannya, bacaannya itu bagaimana jika pemateri atau penulis itu anggaplah sebagai pembela atas teori Sarfa ini. Nah, posisi pada pembela teori Sarfa ini. Nah, argumen apa yang kira-kira yang paling kuat yang bisa penulis gunakan untuk menjawab semua kritik-kritik yang telah tadi dipaparkan? Mungkin itu yang sempat saya bisa dipahami. Sekian. Bisa sekali. Ya, baik. Silakan yang lain, Ustadz, Ustazah. Ayo Ustaz, satu lagi mungkin. Ustaz moderator bisa Ya, bertanya. silakan Ustadz Arif Ya. Rahman. Ini ada sedikit Iya, kemiripan silakan, sama ada sedikit kemiripan sama pertanyaan dari Ustaz Mario. Nah, ini kan dikatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 88, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwasanya ada jaminan bahwasanya mau didatangkan jin, manusia, mereka saling membantu, tidak akan mampu membuat tandingan Al-Quran. Nah, sebelumnya tadi dikatakan bahwasanya amat sangat tidak adil jikalau Allah menantang, namun lawannya tidak bisa, tidak memiliki kemampuan. Bukankah ayat ini malah justru sebaliknya? Ayat ini mendukung teori as-sorfah, karena sebelum manusia mencoba untuk membuat, Allah sudah meyakinkan mau berusaha bagaimanapun tetap tidak akan bisa. Jadi seakan-akan teori as-sorfah itu masuk. Manusia tidak bisa membuat karena Allah sendiri yang telah memalingkan. Nah, itu disebutkan dalam ayat tidak akan bisa membuat. Yang bagaimana pemakalah menanggapi.
Bisa dipahami, Dik? Bisa, Ya, bisa. terima kasih. Ya, Ustadz-ustadz yang bertanya, silakan ditulis eh, pertanyaan tadi di kolom chat ya, supaya bisa dibaca lagi nanti. Oke, mungkin masih ada yang lain, tidak apa-apa Ustadz Armandi? Atau cukup tiga dulu? Salawat lagi dulu. Oh, salawat magi dulu katanya. Silakan yang mau menyumbangkan suara merdunya, Panjang-panjangin. salawat tak? Siapa bisa di sini Ustadz? Ustadz yang mutmainnah? Mungkin mau salawat? Kayaknya bisa 8 Yang lain orang. saja Ustadz. Ya, silakan. So, Yang lain saja Ustadz. yang lain. Kalau Ramandar itu jago bersalawat itu, kalau Ramandar baru bagus suaranya. Kalau Ramandar biasa, Bisa. iya biasanya bagus suaranya karena suka ke makan pare tuh. Suka ke bagus ke suaranya kalau ada minyak mandar itu jadi. Iya, biasanya, tapi mungkin malu-malu ini malu-malu. Eh, hmm. Ya, terserah moderator lah. Ya, silakan moderator. Bagaimana Ustadz? Pak tetap atau Iya, sambil cepat. ditunggu? Kita Ustaz. Bagus di Oh, enggak surat mau ini. jemput mainnya. Tapi minggu depan boleh jemput mainnya. Boleh jadi minggu depan. Saya kalau dikasih keharapan lumayan itu. Daripada langsung ditolak tuh. Iya, lumayan kalau dikasih keharapan. Hmm. Minggu depan beda tentang moderator. Insya Allah. Belum Ya, siap. Tapi ingat insyaallah. gina, siapa moderator minggu depan? Tunjuk buat mainnya. Jangan Oke, Ustadz. lanjut. Oke, teman-teman, Ustadz-ustadz yang bertanya tadi, silakan ditulis ulang pertanyaan tak di kolom chat. Sembarang nih, siapa bisa salawat waktu-waktu. Sudah hampir pukul 6 berapa nih? 17. Silakan. Ustadz Arif Rahman mungkin bisa tadi. Iya, minggu depannya lagi, Ustaz. Sudah mutmainnah. Biar ada harapan. Artinya. Ustaz moderator dulu, Ustaz. Kita Ustaz Arif. Iya. Kita pada bersalawat dulu ya. Ya. Mudah-mudahan salawat kita
tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita salawat tibbil qulub, mudah-mudahan menjadi wasilah hati kita terobati dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya itulah tadi salawat yang dibawakan oleh moderator itu sendiri. Ustadz Arman, bagaimana Ustadz, sudah siap menyampaikan jawaban? Boleh kita coba jawab. Dipersilakan. Baik, Bismillah. Saya akan mencoba menjawab. Walaupun misalkan ternyata jawaban saya kita merasa kurang puas, saya meminta keaktifannya teman-teman. Kita sharing, karena pasti di antara teman-teman juga sudah banyak mengetahui lah tentang teori ini juga. Oke, pertama, Ustadz Rifkan, apa konsekuensi meyakini teori sorfa? Apa konsekuensi yang kita dapat ketika di antara kita ada yang meyakini teori sorfa? Apakah berdampak kepada akidah sah? Begitu, Ustadz? Ustaz. Jami? Iya, cocok sekali. Dari dari pengertian yang dihadirkan oleh Ibrahim An-Nazam dan teman-temannya di kalangan Mu'tazilah. Jadi mereka itu tidak meyakini Al-Quran. Maksudnya konsekuensi yang kita dapat ketika meyakini teori sorfa ini, karena kan mereka mengatakan mukjizatnya Al-Quran itu terletak itu mukjizatnya Al-Quran terletak pada pemalingan Allah ini terhadap kemampuan manusia untuk mendatangkan Al-Quran. Ketika kita mengatakan seperti ini, otomatis Al-Quran itu bukan mukjizat. Lafaz Al-Quran itu bukan mukjizat menurut mereka. Tapi yang mukjizat itu pemalingan Allah terhadap kemampuan manusia untuk mendatangkan Al-Quran. Terus kalau seperti itu, kalau kita meyakini, apa yang mau kita katakan dengan Al-Quran? Konsekuensi yang didapat kalau kita meyakini teori sorfa tersebut, itu akan membawa kita kepada keyakinan bahwasanya lafaz di dalam Al-Quran itu bukan mukjizat. Yang mukjizat itu pemalingan Allah terhadap Al-Quran. Dan tentunya ini kalam batil.
kalam batil. Karena ah, apa? Ijma'ul ummah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu mu'jizan lidzatihi, la li ghairihi. Ya, jadi Al-Quran itu mukjizat dari mukjizat dari Prinsip. segi zatnya. Lafaznya itu Al-Quran sudah mukjizat. Ah, lafaznya mukjizat, lafaznya Al-Quran itu sudah mukjizat. Meskipun ada yang mengatakan yang bukan, yang mukjizat Dulu itu boleh. al-madlulu min lafzil Ambil, mu'jizat. ambil, ambil, Mi. Al-madlulu min lafzil Quran. Yang mukjizat itu Ambil. eh Ambil, ambil, kalamnya ambil, Allah. Ki. Ambil, ambil Kalamnya kakak. Allah. Kakak Bukan kasih kita. tandanya, bukan lafaznya. Sini, sini, sini. Namun kita meyakini sebagai Ahlussunnah, kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu min haitsul lafzi mu'jizat. Al-Quran itu dari segi lafaz itu mu'jizat. Jadi saya kira itu. Yaitu sekensi yang kita dapatkan ketika menerima teori sorfa, kita tidak meyakini lafaz Al-Quran ini sebagai mukjizat. Nah, tapi yang kita yakini itu adalah pemalingan Allah terhadap kemampuan manusia untuk mendatangkan Al-Quran, itulah mukjizat. Nah, seperti itu. Ada tanggapan, saya Syarif kan? Syukran Ustaz, syukran. Sudah. Cukup, cukup. Oke. Selanjutnya Ustadz Mario. Ustadz Mario menanyakan beberapa hal. Yang pertama, eh, di mana ketika kita meyakini teori sorfa, di mana letak eh, mukjizatnya? Apakah di teksnya atau di tindakan Tuhannya tersebut? Saya kira jawabannya sudah terjawab, bahwasanya ketika kita mengatakan bahkan meyakini teori sorfa tersebut, maka yang kita yakini sebagai mukjizat itu bukan teksnya, bukan teks Al-Qur'annya, bukan lafaz Al-Qur'annya, bukan lafaz Al-Qur'annya, tapi tindakannya Allah ini terhadap memalingkan kemampuan manusia dari mendatangkan Al-Quran. Nah, saya kira seperti itu. Dan inilah yang menjadi titik fokus penelitian atau kritikan para ulama ilmu Al-Quran. Karena besar dampaknya kalau kita menerima teori sorfa ini. Nah, karena natijahnya nanti, hasilnya nanti kita akan menafikan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Nah, bahkan hasilnya nanti kita akan mengatakan kalaupun nanti ternyata eh, ada kemungkinan Al-Quran itu mukjizat, kemukjizatannya itu pun terbatas. Nah, sangat terbatas. Nah, batasnya itu ditentukan oleh tantangan Al-Quran terhadap tantangan Allah terhadap orang-orang kafir itu sendiri yang menjadi objek atau mukhatab tantangan tantangan Al-Quran seperti itu. Jadi itu jawaban yang pertama. Dari mana letak mukjizatnya? Dari pemalingan Allah ini. Nah, kalau kita meyakini teori sorfa, maka kita meyakini pemalingan Allah ini merupakan mukjizat, bukan di teks Al-Qur'annya, bukan di teks Al-Qur'annya. Makanya siapa? Al, Imam Az-Zarkashi mengatakan ijazah Al-Quran itu katanya eh, dari perkembangan ilmu Al-Quran, ijazah Al-Quran itu disebutkan dua hal. Apakah itu dilihat dari segi teksnya, atau dilihat dari segi pemalingan pemalingan Allah terhadap kemampuan manusia untuk mendatangkan Al-Quran. Dan inilah yang banyak dikritik. Nah, seperti itu. Terus bagaimana Tere Sorfa menjelaskan ayat Al-Isra 88 ini? Tapi sebelumnya bagaimana Ustaz Mario? Apakah pertanyaan pertama sudah terjawab? Di mana letak kemujizatannya ketika kita Sudah, meyakini Tere Sorfa? Ah, letak kemujizatannya itu di sudah. itu pemalingan Allah terhadap kemampuan manusia di dalam mendatangkan Al-Quran. Bagaimana? Kif. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan antum yang selanjutnya.
Lanjut, lanjut, Ustaz. Lanjut. Oke. Nah, terus bagaimana bagaimana teori survei ini sendiri melihat Quran surah Al-Isra ayat 88 ini? Bahwasanya eh, inilah yang sebenarnya eh, melatar belakangi munculnya teori survei ini. Nah, teori survei ini sebenarnya teori survei ini muncul untuk mendukung pendapat Mu'tazilah. Nah, jadi Mu'tazilah itu memang begitu. Mu'tazilah selalu berusaha mendatangkan bukti untuk mendukung mazhab mereka. Makanya di apa tafsir mufassirun ah, itu ada pembahasan yang sangat panjang tentang pengaruh Mu'tazil di dalam dunia tafsir. Sangat panjang pembahasannya di situ. Bagaimana Mu'tazilah ini apa Mu'tazilah ini membuat penafsiran Al-Quran agar supaya membuat penafsiran Al-Quran sendiri agar supaya sesuai dengan pendapat mereka. Bagaimana mereka menolak hadis-hadis sahih untuk menolong pendapat mereka dan lain sebagainya. Hal ini pun sama. Sama. Teori survei ini dimunculkan untuk mendukung pendapat mereka. Teori survei ini muncul untuk mendukung pendapat mereka. Dari segi mana? Mereka memegang al-adil, bahwasanya Allah itu adil. Nah, bahwasanya Allah itu adil. Jadi banyak sekali. Termasuk salah satu juga pegangan mazhab mereka bahwasanya apa? Dari segi an-nahyu apa? Al-amru wan-nahyu. Bahwasanya kita diwajibkan untuk melarang manusia berbuat perbuatan, bahkan sampai nanti menghalalkan pertumpahan darah, termasuk juga af'alul ibad, termasuk juga apa orang yang membuat dosa besar itu mereka akan kekal di neraka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka menganggap bahwasanya tidak adil rasanya. Mereka punya juga al-adilu keadilan. Tidak adil rasanya, tidak adil rasanya ketika manusia ditantang untuk mendatangkan Al-Quran namun mereka tidak mampu. Jadi itu, ketika mereka melihat Ali Surah ayat 48 ini, tidak adil rasanya secara akal, karena mereka itu menggunakan akal, mengukur dengan akal, tidak adil rasanya secara akal manusia ketika ada seseorang yang, ketika ada kelompok yang ditentang oleh Allah, lantas mereka tidak bisa. Itu tidak adil rasanya bagi mereka secara akal manusia ketika ada kelompok yang ditantang terus mereka tidak bisa. Karena ayatnya itu, bunyinya itu. Apalagi Qul ini ditamatil muslimin la ya'tuna bimithli. Mereka tidak akan pernah padahal mereka ditantang, padahal mereka ditantang. Jadi tidak adil rasanya. Ah, Allah tidak adil ketika menantang manusia dan jin untuk mendatangkan Al-Qur'an namun mereka tidak bisa. Makanya mereka berpandangan sebenarnya manusia itu bisa. Manusia itu bisa. Agar supaya Allah tetap sifat Allah ini tetap terlihat adil, sebenarnya mereka bisa. Tapi Allah memalingkan kebisaan mereka itu dalam mendatangkan Al-Quran. Seperti itu. Itulah tanggapan mereka tentang surah Al-Isra ayat 88 ini. Disitulah letaknya. Bahwasanya Allah itu harus adil. Harus adil. Tapi, tapi ketika mereka melihat Al-Isra 88 ini seakan-akan Allah tidak adil. Bagaimana Allah menantang manusia? Terus ternyata mereka tidak bisa. Makanya mereka mengatakan sebenarnya manusia itu ketika ditantang mereka itu bisa sebenarnya. Mereka bisa. Namun yang membuat mereka sampai pada akhirnya tidak mendatangkan seperti Al-Quran karena Allah memalingkan kemampuan mereka. Allah memalingkan kebisaan mereka di dalam mendatangkan Al-Quran. Seperti itu. Bagaimana Ustaz Mario? Minta maaf kalau Masya Allah. bahasa Lanjut, saya Ustaz. terbalik-balik. Bismillah. Oke, sekarang bagaimana pertanyaan selanjutnya lagi dari Ustadz Mario? Pendapat penulis. Kalau saya misalkan ada di pihak mereka, itu toh intinya.
Bagaimana kalau saya ada di pihak mereka? Apa yang saya mau katakan kepada kalian? Eh, saya juga bingung. Mungkin saya akan mengatakan seperti yang tadi. Nah, mungkin saya akan anggaplah saya ini Mu'tazilah. Meyakini sifat keadilan Allah. Atau begini. Eh, salah satu salah satu kaidah yang dipegang oleh Mu'tazilah, manusia itu bisa melakukan segala hal. Kalau saya tidak salah ya. Manusia itu karena dia condong ke Qadariyah juga, nah, manusia itu bisa melakukan segala hal. Nah, ketika saya apa melihat Al-Quran ini tidak bisa ditantang, karena saya ingin menguatkan keyakinan saya, manusia bisa melakukan segala hal, mau itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, artinya perbuatan manusia saya sendiri yang ciptakan, perbuatan saya sendiri yang ciptakan. Maka saya mengatakan bahkan Al-Quran pun bisa saya datangkan. Al-Quran pun bisa saya datangkan. Tapi ketika saya mau mendatangkan Al-Quran, Allah mengambil kemampuan tersebut. Itu saja yang kita katakan. Orang sudah mengatakan, ih lucu ini, bagaimana caranya? Ketika dia mengatakan dia bisa mendatangkan Al-Quran, tapi ketika mau menulis mendatangkan seperti Al-Quran, dia tidak bisa. Jadi mungkin itu perkataan saya kalau saya di pihak mereka. Tapi wallahu alam, saya belum mendapatkan dalil yang kuat karena semua bacaan yang saya dapatkan tidak ada dalil ketika Ibrahim An-Nazzam ini menyampaikan pendapat dia tidak menyertakan dalilnya. Dia tidak menyertakan dalilnya. Dia cuma mengatakan eh, contoh misalkan di Al-Burhan. Waqad ikhtalafa fihi ala aqwal. Jadi apa? Perbedaan pendapat ulama tentang wujud ijaz ini langsung dikatakan pertamanya ahaduha wa huwa qaulun nazam. Perkataannya nazam. Inna Allah sarafa al-araba an mu'aradatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memalingkan Arab untuk dari menandingi Al-Qur'an. Setelah itu tidak ada lagi perkataan an-nazam selanjutnya yang mendukung pendapatnya sendiri. Ah, langsung langsung dibantah di bawahnya bahwa qaulun fasidun bidalilin qouli ta'ala seperti itu. Langsung dibantah, tidak ada pendapat yang menguatkan tidak ada perkataan yang menguatkan pendapatnya sendiri. Jadi saya kira saya belum bisa memberikan bagaimana penguatan diri saya ketika saya berada di pihak mereka agar supaya kalian percaya dengan teori Sorfa ini. Nah, tapi bisa saja saya katakan saya kuatkan yang pertama yang saya katakan tadi bisa bisa jadikan dalil atau perkataan saya yang sebelumnya saat mengatakan bahwasanya tidak adil rasanya karena saya meyakini keadilan Tuhan maka tidak adil rasanya kalau ketika kita ditantang terus kita tidak bisa. Maka saya mengatakan sebenarnya kami bisa mendatangkan Al-Quran dengan kemampuan fasoha kami, dengan kemampuan kami berbahasa Arab bisa mendatangkan Al-Quran. Tapi ketika kami ini mendatangkannya, Allah mencabut semua itu sehingga tidak bisa. Seperti itu. Bagaimana Ustaz Mario? Insya Allah cukup Ustaz. Oke. Sekarang pertanyaannya Ustadz Arif Rahman. Bagaimana tadi? Sebenarnya di Quran surah Al-Isra ini sendiri bisa menjadi landasan mereka. Bagaimana tadi Ustadz Arif Rahman? Coba diulangi Ya, pertanyaannya. persis seperti itu, Ustaz. Di situ kan surat Al-Isra Hmm. ayat tunah menggunakan fi'il mudhari. Sekarang tidak akan bisa dan kedepannya juga tidak ada yang akan bisa mendatangkan. Oke. Yang kita bilang ini kan dalil malah menjadi apa namanya? Yang kita bilang tadi membuktikan bahwasanya Al-Quran itu mukjizatnya dari bahasa dan zatnya. Ya. Yang kita katakan tadi itu. Bukankah kalau kita cermati ini ayat malah justru mendukung ketika Allah memberikan jaminan tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran, berarti ya itu mukjizatnya Dari segi mana? dipalingkan. Dari segi mana kita bisa mengatakan ayat ini itu mendukung? Iya kan,
Kan tadi Padahal, yang padahal kan dikatakan tidak adil. padahal Eh, dikatakan layak tuh Nabi Misli itu tidak akan mendatangkan. Sedangkan Terusorfu mengatakan akan bisa apa bisa mendatangkan. Jadi secara anu memang sudah bertolak belakang. eh, bisa mendatangkan. Nah, tapi dihalangi, dihalangi, akan dihalangi. Iya, Kita punya kemampuan dihalangi oleh Allah. Nah, di ayat itu kan dikatakan bahwasanya tidak akan bisa. Berarti secara tidak langsung itu ayat berarti sudah menyebutkan kita dihalangi dari melaksanakannya. Atau apa dari ayat tersebut yang membuktikan bahwasanya mukjizat Al-Quran itu dari bahasa atau zatnya. Ini cuma pertanyaan begini. bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi kita tidak mempercayai teori Sorfa ya karena sudah selesai pembahasannya. Cuman ini Iya. muncul di pikiran saya. Iya. Memang kalau berarti saya tangkap poinnya ya, yang saya tangkap poinnya dari pertanyaan tak, bahwasanya secara tidak langsung memang ini ayat ini menjadi pendukung, toh menjadi pendukung. Tapi kalau saya melihat tidak seperti itu, tidak seperti itu karena memang dari segi ayatnya saja sudah apa Allah sudah menegaskan di situ bahwasanya la ya'tu nabi misli tidak akan mampu mendatangkan Al-Quran. Terus survei ini mengatakan sebenarnya mampu. Jadi sudah eh, bertolak belakang begitu. Atau mungkin teman-teman punya jawaban tentang itu pada Eh, suhu-suhu ini. Cukup dulu kayaknya Ustaz. Iya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, ya. Itu tadi jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Arman. Bagaimana penanya? Silahkan disanggah kalau masih ada yang mau disanggah. Dan teman-teman yang lain juga eh, silahkan ditambahkan. Bukan pertanyaan tapi sanggahan atau tambahan. Eh, saya mungkin sedikit Ustaz, terkait Darussolfah, eh, yang mana Darussolfah ini sudah tadi kita bahas, yaitu berlandasan dengan Quran Surah Al-Isra yang ditanyakan tadi sama Ustadz Arif Rahman juga, sama Ustadz Mario. Kalau kita melihat teks Al-Qur'annya, saya tertuju di kata kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna. Menggunakan fi'il mudhari, asal katanya ata, dari kata ata. Kalau dari referensi-referensi yang kami dapatkan atau dalam kitab-kitab Huruful Lughawiyah yang kami temukan, ketika kita melihat ata, persamaannya itu sama dengan ja'a, sama dengan ja'a, yang mana kalau eh, diarti tekskan, eh, ketika Al-Quran berbicara dengan kata ja'a, maka sesuatu yang besar, sesuatu peristiwa yang dahsyat. Faidah ja'atis sakhah, peristiwa tentang hari kiamat. Eh, ketika hujan, tidak kedengaran. Ketika ada, maka sesuatu yang lebih ringan, seperti ada amrullah, fala tasta'jilu. Eh, kalau dilihat dari
teks Al-Qur'an yang surah Al-Isra yang menggunakan kata ata, ya, eh, bisa kita menarik kesimpulan bahwa yang pertama, ketika Allah berfirman, la ini jika ma'atil insu, itu sesuatu kalimat yang berupa tantangan. Tantangan bahwa manusia dan jin yang diminta mendatangkan sesuatu seperti Al-Quran, eh, membawa menghasilkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Maka kita melihat konteks ayatnya bahwa fokus pada kemampuan produksi. Buatlah sesuatu seperti Al-Quran yang menunjukkan manusia, ketidakmampuan manusia. Kalau menurut saya ini adalah i'jaz bayani, jadi kemukjizatan bahasa memang. Tanpa ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan tambahan kenapa eh, Allah seperti tadi saya pahmannya, apakah ini mengindikasikan bahwa ini adalah dalil teori sorfa? Jadi saya tegaskan bahwa eh, itu termasuk kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasanya. Bahwa manusia tidak akan pernah mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran sekarang maupun di masa yang akan datang menggunakan fi'il mudhari. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan. Atau masih sempat buka sesi kedua, Ustaz? Atau bagaimana? Ya, kalau masih ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Mungkin ada hal baru lagi mungkin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mana ini personil-personil yang sering bertanya? Saudara Waude yang baru-baru sempro sama Saudara Nur Halimah. Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Closing statement yang baru kita. Ya, Kalau Ustaz, sudah tidak ada pemakaran, dengar suara ya. atas Kalau hujan deras di sini, Ustaz. kalau tidak ada, sudah ada closing statement Arman, silakan closing statement. Baik, jadi itulah teman-teman pembahasan yang kita bahas pada sore hari ini tentang teori as-sorfah yang menjadi bagian penting dalam pembahasan i'jaz Al-Quran ini. Meskipun sebenarnya pembahasan ini sudah selesai, tapi tetap selalu menarik untuk dikaji karena ini berkaitan erat juga dengan mempertahankan kemurnian mukjizat Al-Quran itu sendiri. Ya, bagian dari mempertahankan mukjizat Al-Quran itu sendiri. Dan eh, apa saya ingin eh, mengutip perkataannya Syekh Abu Zahra bahwasanya eh, dengan adanya permasalahan teori survei ini, inilah yang menjadi atau inilah salah satu yang melatar belakangi munculnya banyaknya ilmu di dalam kebahasaan Al-Quran, termasuk ilmu balaghah, ilmu nahwu, wassorf dan lain sebagainya. Karena semua ilmu itu berusaha mengkaji bahwasanya segi mukjizatnya Al-Quran ini bisa dilihat dari susunan katanya. Nah, bukan dari segi sorfanya tadi.
Nah, sehingga dari satu permasalahan ini memunculkan banyak eh, memunculkan banyak manfaat, memunculkan banyak manfaat. Salah satunya itu munculnya ilmu-ilmu bahasa. Nah, seperti seperti itu. Jadi bukan cuma terjadi begitu saja perdebatan di antara ulama, tidak, tapi justru perdebatan ini memunculkan banyak manfaat. Salah satunya itu banyaknya ilmu yang muncul untuk mempertahankan atau untuk menguatkan bahwasanya kemukjizatan Al-Quran itu dari segi bahasa, dari segi berita gaibnya, dari segi ilmiahnya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Syukron. Dan saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi penulisan. Iya, baik. Syukron atas pemaparan materinya pada sore hari ini, Ustaz. Semoga membawa kebaikan dan penambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, eh, kita akan mendengarkan ujangan tambahan penguatan dari Ustaz Muhammad. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, Alhamdulillah jamaah. Nah, oh jamaah. Ya, Eh, gimana? Sehat-sehat aja semua ini, sehat-sehat aja. Oke, Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum saya mulai, biasa nih kalau sudah lewat atau sudah hampir pergantian pemain ini ya, dosen pertama, dosen kedua, biasa saya minta itu ketua kelas atau sekretaris atau siapapun ini boleh chat saya kalau ada masukan-masukan selama Anda kuliah di kampus ini, ya. Tak usah disebut sekarang karena sekarang direkam ya. Japri saja saya, ya. Semua tahu nomor saya. Misalkan ada mata kuliah tanda kutip yang dosennya menurut Anda bagaimana, ya? Ya, apakah dari on time-nya, cara mengajarnya, metodenya, materinya, pembawaannya, ya kan? Alhamdulillah. Ditanya saja, ya. Kalau ada mungkin serius, serius sekali kah, membosankan kah, ataukah tidak menguasai materi kah, atau metode mengajarnya bagaimana kah? Terlambat datang baru cepat keluar kah? Ya kan? Ketua kelas, sekretaris atau semua bisa japri saya. Ya, jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu. Namanya akan dirahasiakan. Itu untuk perbaikan kita. Alhamdulillah ini bagian dari Monef karena kemarin kita alhamdulillah sudah unggul. Itu langkah-langkah supaya menjamin dan menjaga kualitas unggul kita. Ya, bukan hanya sebagai nama, tapi memang substansinya juga perlu kita selalu evaluasi setiap setiap bulan kah atau setiap semester, setiap tahun itu harus evaluasi. Makanya saya minta data dari ketua kelas, sekretaris dan semuanya. Ya, jangan malu-malu. Ya, itu satu dari saya sebagai prodi. Yang kedua juga judul. Silahkan yang sudah ada anunya, silahkan lanjut terus. Sudah sempro lanjut lagi, ya, dan seterusnya. Oke. Kalau nanti ada yang masalah tentang masalah prodi, bisa langsung dijapri saya, dihubungi atau datang di prodi dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk materi. Oke, itu mumpun saya ingat itu. Berbicara tentang tadi sorfa, ada Mu'tazilah, tadi juga sebut Jabariyah, ya. Tadi disebut ilmu kalam. Memang kita harus tahu ini. Arkanuddini salasatun. Ya, ini juga terinspirasi dari hadis Arba'in dan beberapa dia ada juga di Bukhari, di Muslim dan beberapa kitab-kitab sunnah lainnya ya yang mengatakan bahwa Jibril ya kata yaumin ittala alaina. Nah, ini hadis ini panjang ya. Al-Quran Syadidul Bayani dan seterusnya. Di situ kan kita tahu ini semua hadis. Ya. Nabi ditanya al-Islam, maka nanti melahirkan rukun Islam ada 5. Dan ditanya juga al-iman, nanti melahirkan rukun iman ada 6. Ya, jadi al-Islam ini nanti
menjadi ilmu fikih dan kelompok-kelompok yang berbeda tentang itu namanya mazhab, al-mazhab ya atau mazahib. Oke. Kemudian al-iman nanti ilmu kalam atau teologi. Teologi makanya nanti al-firaq atau al-firqah. Iya. Nah, ini al-ihsan nanti Arman nanti melahirkan ilmu apa al-ihsan? Al-ihsan nanti melahirkan Tasawuf, ilmu apa? Ilmu at-tasawuf, tasawuf. Bagus, bagus. Saya sengaja kasih kosong-kosong ini, titik-titik. Dan kelompok-kelompoknya itu dinamakan apa? tariqah, At-tariqah. Oke, tariqah. bagus, bagus. Oke. Makanya adik-adik semua, Anda sudah mungkin mazhabnya apakah mazhab Syafi'i atau mazhab apa? Firqonya kita di sini rata-rata Al-Asy'ari, tadi katanya tidak ada Mu'tazilah di sini ya firqonya. Nah, di sini tanda tanya semua adik-adik ya. Di sini apakah Anda miliki atau tidak? Ya. Kalau Anda mengaku As-Sa'diyah, urut Tasaduk juga ada tarekatnya. Anda mengaku DDI, urut Ambon Dalik juga ada tarekatnya, dan seterusnya itu ada ya. Oke, oke. Oke, nanti Anda pelajari saja ya. Tadi ini mutmainnah orang Mandar. Mandar itu Imam Lapeo. Imam Lapeo juga itu ada tarekatnya. Kalau tidak salah Syazili juga. Kalau Imam Lapeo ya. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang ilmu kalamnya. Ada banyak firqah-firqah ilmu kalam, kita khususkan. Tadi betul, kita ini rata-rata al-Asy'ari atau juga ada juga Maturidi. Kemudian Mu'tazilah itu betul agak dekat tentang teori kebebasan dari Qadariyah. Qadariyah itu qadar itu bagaimana bagaimana kekuasaan atau kemampuan atau tanda kutip kehebatan dari manusia itu sendiri. Lawan dari tentunya Jabariyah ya. Oke, kalau kita ala syariah, asasnya itu pertengahan, perpaduan antara keduanya ya. Oke. Tunggu dulu. Sebelumnya sekarang kita masuk mukjizat Al-Qur'an sebagaimana mata kuliah kita. Ulama itu sepakat Al-Qur'an adalah mukjizat ya, i'jaz. Jadi ulama sepakat Al-Qur'an itu mukjizat, ulama sepakat. Cuma ulama beda pendapat. Apakah mukjizatnya intrinsik ya, intrinsik ya apa sebagaimana intrinsik atau ekstrinsik? Ada eksternal, ada internal. Kita secara umum tentu mengatakan memang mukjizatnya ya melekat pada teksnya, intrinsik. Ya. Tadi betul kalau Sorfa dia melihat aspek mukjizat Al-Qur'an dari aspek i'jazul Qur'an itu dari aspek luarnya. Ya, ekstrinsik. Dalam hal ini ya memang Allah yang kasih begitu. Ya, itu Sorfa. Nah, tapi secara umum ulama sepakat Al-Qur'an itu mukjizat. Tidak ada yang mengatakan ada golongan apapun itu yang mengatakan Al-Quran tidak mukjizat, tidak. Semua sepakat. Cuma letak ijazul Qurannya in atau X, ya, dalam atau luar. Nah, luar dalam. Jangankan kita bicara tentang luar atau dalam, coba lihat, ya. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Bagaimana ini kita apa nih? Saya mau ini slide. Ini tadi secara ini slide show. Ya, jangan jauh-jauh Al-Qur'an yang 6.236 ayat, 114 surah atau dibagi 30 juz, dibagi 60 hizib dalam Al-Qur'an. Jangan jauh-jauh itu, surah ayat ya, satu huruf saja ya, orang Arab nun ya kan, kof, apa artinya itu? Ya, nun kof atau yang dua huruf hamim yasin, apa artinya itu? Yang tiga huruf alif lam mim, alif lam ra, belum lagi yang lebih lagi alif lam mim shad, kaf ha ya ain shad, ya kan, dan seterusnya. Ya, apa artinya itu? Ya kan? Ulama tentu kalau pasti kalau Sorfa lagi ditanya, Mu'tazilah lagi ditanya ya karena manusia memang tidak tahu ya, tidak tahu hal tersebut. Oke. Tapi ada yang menarik. Nanti kita lihat bagaimana anunya ini. Surah Al-Isra 88 yang tadi Anda jelaskan maupun surah-surah yang lain ya, mulai dari bagaimana kita satu Al-Qur'an tidak bisa
10 surat tidak bisa, bahkan satu surah saja Al-Quran tidak bisa kita Ya, apa bacanya ini Arman? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Baca dulu ini, Arman. Al-Quran hammalun zu wujuhin. Oke, dzu wujuhin. Walaupun ada juga yang baca dzi wujuhin. Oke. Nah, apa artinya itu Al-Quran hammalun dzu wujuhin itu, Arman? Apa itu? Al-Quran Tanya dulu temannya itu. memiliki Hmm, Al-Quran hmm. memiliki eh, eh, apa? Kemungkinan Ya, banyak banyak wajah. memiliki Banyak banyak wajah berarti multi tafsir. interpretasi. Ya. Multi interpretasi. Orang NU ditanya surah Al-Isra, jangan dulu secara umum dulu. Orang NU ditanya, orang Muhammadiyah ditanya, pasti semua punya Al-Quran. Bahkan sampai Syiah punya Al-Quran. Ya, oke. Orang Mu'tazilah ditanya tentang Al-Isra, ya, pendukung Sorfa Al-Isra ini pasti mengalihkan dia. Ini nih yang mendukung. Ya, Al-Asy'ariyah ditanya atau secara umum jadi ditanya pasti mendukung. Itulah sisi dari Al-Quran. Syiah ditanya, Sunni ditanya, Murji'ah ditanya, pasti kan semua punya Al-Quran. Ya, bahkan kalau kita saudara kita, ya kan, yang di Mawang di sana An-Nazir, pasti dia juga punya Al-Quran sendiri. Ya, cuma yang ingin saya luruskan di sini adalah secara umum eh, Qurannya Sunni dengan Syiah sebenarnya sama. Ya, jadi saya membantah dengan keras kalau ada yang mengatakan Qurannya Syiah itu beda, beda. Ya, saya sudah jelaskan apa perbedaannya atau persamaannya di sini. Ini dulu di kelas yang lain kapan sudah, tapi mungkin mata kuliah lain. Ya, di sini sudah ya? Belum, belum, sudah atau belum? Belum, Ustaz, kayaknya belum. Sudah. Ketika itu pakai Mustamin, dosen tafsir, Belum, juga Ustaz. Prof Galib kalau pakai Mustamin itu Allahu yarham, Prof Galib yang masih hidup juga di di lain waktu yang berbeda, di waktu yang berbeda, mereka berdua ini dan beberapa dosen UI ini itu pernah diundang di Iran, ya, bahkan jauh sebelum COVID, 10 tahun kurang lebih yang lalu. Nah, tentang apa itu? Tentang membawakan seminar internasional dan seterusnya. Walaupun diundang sebagai narasumber di Iran, tentu mereka memberikan kesempatan karena dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu beredar Quran mereka beda. Ya kan? Ternyata profesor ini, doktor ini, Pak Kiai ini yang sama-sama dari Al-Quran tentu ingin menjawab, membeli mushaf di Iran. Ternyata sama mushafnya, dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas sama huruf-hurufnya, harakatnya, ya sama, tinggal cara syakalnya berbeda, teknisnya berbeda seperti Mushaf Utsmani Madinah itu kalau dibandingkan dengan Toha Putra Indonesia, wakafnya, ya kan, bagaimana cara pensukunnya dan seterusnya itu kan beda-beda. Cuma itu saja yang berbeda-beda. Yang lain semua hurufnya apanya harap B sama, ya kan? Sama, sama 100% sama. Justru kalau pakai Mustamin itu, Dokter Mustamin, beliau Dokter Mustamin juga itu Arman, S1, S2 dan S3 itu eh, di Mesir, di Mesir. Ya, ya. Tidak pernah dengar namanya, beliau, Dr. Mustamin Arsyad. Tidak pernah dengar namanya di Mesir. Tidak pernah. Bukan yang anu, Ustaz, yang sering pengajian di Masjid Raya dulu. Betul. Betul. Pernah ketemu kah? Enggak, pas masih cuma sering pernah dengar namanya, Ustaz. Iya. Mursyid kalau Coba nggak tanya salah toh. Ustaz. Iya, Mursyid Syazili. Mursyid saya itu. Hmm. Hmm. Coba tanya Ustaz Bahtiar Nasir, pasti tahu itu beliau. Ya. Jadi bahkan suami istri itu S1 sampai S3-nya di Mesir. Suami istri beliau masih hidup sampai sekarang. Ya. Kita lanjut. Sampai beliau, dan saya sudah baca, saya sudah hafal Al-Quran, tapi saya baca, saya tahu. Beliau lanjutkan, satu-satunya perbedaannya Al-Quran kita dengan Al-Quran di Iran adalah Al-Quran di Iran itu cetakannya lux. Cetakannya lux dan mewah dengan tinta yang paling terbaik, dengan kertas yang paling terbaik dan mewah. Kalau kita, Al-Quran kita ya biasa-biasa saja. Kenapa? Dana Al-Quran saja dikorupsi. Ya kan? Tidak pernah dengar itu kasusnya. Dana Al-Quran dikorupsi. Iya, makanya dia tidak. Nah, ini adalah cetakan terbaik ini Al-Quran karena kalamullah ini. Kalau buku-buku yang lain kalam manusia biasa-biasa saja. Ya kan? Ini yang paling mahal. Jadi tintanya itu awet. Ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan ilmu kalam itu begitu. Sama dengan Al-Isra ini. Maka saya akan kasih garis bawahi. Oke.
memungkinkan memang kalau orang-orang Mu'tazilah mengambil surah Al-Isra ini, iya, memang tidak mampu mendatangkan. Berarti Allah kan sudah mengatakan tidak mampu. Kenapa disuruh tantang? Ya kan? Yang tidak, justru itu Allah sudah tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Jadi memang saya harus akui bahwa ada memang beberapa ayat dalam Al-Quran, ya, apapun mazhab Anda, kena, itulah namanya fleksibilitas Al-Quran. Ya, hamalun fi wujuhnya Al-Quran itu begitu. Jadi orang Syiah, orang Sunni, Murji'ah, Khawarij, Al-Syariah, orang tarekat, orang tidak tarekat, ya, itu semua pasti menggunakan Al-Quran untuk legitimasi dalil-dalilnya, dalil-dalil ormasnya masing-masing, dalil kelompoknya masing-masing, ya, begitu. Tapi betul, terlepas dari kita Al-Syariah atau tidak, memang kita lebih kuat kalau itu Al-Quran interistiknya tadi, bukan hanya karena pemaksaan, ya. Itu seakan-akan jadi agak-agak lain-lain memang. Sekedar informasi, terlepas melihat ajaran-ajaran Mu'tazilah, ya, dari memang pelopornya. Tahu siapa pelopornya Mu'tazilah? Tahu ya? Siapa pelopornya Mu'tazilah? Jubai. Sebelumnya itu, Jubai. sebelumnya yang pada periode Hasan Al-Basri pada masa tabi'in. Wasil, kalau tidak salah Wasil ya namanya, ya. Sudah lama saya itu. Ketika Wasil itu eh, Iktazala alaina al-Wasil. Ketika itu Hasan Al-Basri mengadakan pengajian, kemudian tiba-tiba bertanya, intinya ya, pelopor Mu'tazilah ini langsung Iktazala, ya kan, langsung langsung yang apa bahasa Indonesianya itu Iktazala, Arman? Iktazala alaina, langsung tiba-tiba pergi begitu. Apa bahasa Indonesianya itu? Nah, langsung tiba-tiba begitu. Bahkan coba bayangkan pengajian dengan gurunya, bagaimana adabnya ini, ya? Bagaimana adabnya, ya? Pengajian dengan gurunya, kemudian langsung tiba-tiba istilahnya ngambek, lari dari halaqah, dan sudah tidak kembali-kembali. Bagaimana adabnya begitu? Bagaimana adabnya begitu? Baru di hadapan gurunya ini. Dulu diakui guru, sekarang sudah dibombek guru, iya kan? Ya begitu. Begitu adabnya. Makanya kalau guru tak mustaming itu lebih menyukai adabnya orang Syiah daripada adabnya orang-orang yang radikal. Orang radikal lebih menyukai adabnya. Ya, Syiah itu adabnya bagus. Ada orang-orang yang radikal, yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, ya, itu adabnya tidak bagus. Ya, ya, tidak ihtiramnya bagaimana, tidak, ya. Bahkan saya berdoa semoga anak keturunan saya tidak ada begitu. Kenapa? Bahkan dia tidak mau ziarah kubur, ya kan, ziarah kubur tidak mau. Ya, padahal ada hadisnya Nabi itu bagaimana fal'an kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu memang saya larang kan, ada hadisnya itu. Kuntu nahaitukum dulu. Dia tidak pakai itu ayat. Dia tidak mau ziarah-ziarah kubur. Kasihan sekali itu kalau ada orang keturunannya begitu, tidak mau menasihatai orang tuanya, neneknya, ya kan? Bukan di musyrik ini. Jadi terkadang ketika kita melihat organisasi, kita melihat akhlaknya. Kita melihat akhlaknya. Tapi untuk sebagian orang, terutama non-Muslim itu, kalau melihat akhlaknya orang Islam secara umum, mungkin semakin sedikit orang mau masuk Islam kalau melihat akhlaknya. Tapi untung di barat sana, bukan hanya melihat Islam dari akhlaknya, tapi melihat dari ajaran-ajaran Islam. Ya, walaupun oknum tertentu, itulah yang merusak akhlaknya Islam. Ya kan? Korupsi terbesar agama Islam. Begini yang terbesar agama Islam. Dan seterusnya, nauzubillah min zalik. Oknum itu. Makanya kita bersyukur orang-orang non-muslim yang masuk Islam itu bukan melihat akhlaknya orang muslim secara umum, tetapi melihat bagaimana ajaran-ajarannya. Ya. Begitu pula ajaran Islam. Anda pilih ormas-ormas yang ada, ya. Ya, karena saya alhamdulillah bukan di ormas NU, bukan juga ormas Muhammadiyah, bukan ini. Silahkan pilih, silahkan lihat bagaimana yang ada akhlak-akhlaknya itu.
Ya, mulai dari gurunya, muridnya dan seterusnya secara umum sama. Tetapi kalau lihat akhlaknya sedikit tanda kutip Mu'tazilah ini karena dia bilang orang Pak Bambangan Natolo ya gampang motivasi dengan marah karena memang ada begitu adik-adik. Ada memang ormas itu kalau ceramah lembut. Ada ormas tertentu itu kalau ceramah sudah pakai mic berteriak lagi. Kita sakit telinga kita itu biasa dengar. Sudah pakai mic berteriak lagi. Kalau tidak pakai mic mau berteriak cocok. Itu namanya muballaghah. Iya kan? Kalau Masjidil Haram masih ada muballaghah itu. Iya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya kan? Itu cocok. Ini sudah pakai mic, ceramah, berteriak lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan? Dan seterusnya. Ada begitu. Ya, oke kita lanjut. Masih banyak nih slide ini. Saya ini masalah eh, maka Al-Isra juga begitu memungkinkan itu semua, ya, memungkinkan dan tidak ada habisnya. Kenapa? Kenapa? Ah, kalau kita di Al-Asy'ari secara umum di Indonesia itu ada namanya Allah dan ada namanya Nur Muhammad. Makanya ada di hadis-hadis qudsi itu laulaka ma khalaqtul aflaka. Ya, laulaka Muhammad. Dan di sini ada juga di kitab eh, Al-Mustadrak fi Sahihain. Ya, tentang bagaimana itu Nur Muhammad. Iya, ada di situ. Ya, ada di situ. Tentang bagaimana laulaka itu dan kalau tidak salah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadraknya ini mengatakan isnaduhu sahihun. Jadi ini isnadnya sahih menurut Al-Hakim An-Naisaburi, ya. Bagaimana itu tentang Nur Muhammad? Nah, oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teorinya di sini. Jadi kita sebenarnya jauh sekali dengan Allah. Coba lihat. Allah itu menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad baru Allah ciptakan semua makhluk. Semua makhluk semua. Adam, malaikat, bahkan iblis, ya surga neraka itu dari Nur Muhammad semua. Ya, dari Nur Muhammad semua. Oke? Jadi, kalau kita berbicara tentang kekuasaan, yang paling istilahnya apa ya? Sudah berapa kali baku pindah berapa kali ini pindah-pindah. Jadi kalau Allah dengan Nur Muhammad itu sangat dekat. Makanya bagaimana Nabi Muhammad itu bisa naik ke Sidratul Muntaha. Karena memang itu Nur Muhammad dia yang pertama diciptakan. Pertanyaannya, kenapa Jibril tidak bisa menciptakan? Karena bukan Nur Muhammad. Jibril itu makhluk. Ya kan? Itu makhluk. Berarti coba lihat, sudah berapa itu jaraknya itu Allah dengan makhluk. Ya kan? Yang Allah dengan makhluk. Coba ada jaraknya. Sehingga yang bisa paling paham terhadap Al-Quran, yang bisa membahasakan Al-Quran, wajarlah al-mufassirul awal huwa Nabi Muhammad. Ya kan? Makanya ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi kan secara makna itu kan dari Allah. Tetapi dengan kecerdasan Nabi Muhammad mengelola itu lafal maknanya kemudian dia lafalkan menjadilah hadis qudsi. Ya kan? Nah, belum lagi Nabi Muhammad bisa mengelola Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dengan hadis qudsi kan sama-sama dari Allah. Cuma kalau Al-Quran semuanya teksnya dari Allah. Tidak dirubah Nabi Muhammad. Nah, kalau hadis qudsi kan, ya kan dirubah kan? Dirubah kan? Lafalnya kan dari Nabi Muhammad. Tapi maknanya ujung-ujungnya sama Allah. Ya kan? Anda sudah tahu. Nah, dari aspek struktur penciptaan saja, walaupun teori ini pasti ada oknum di sana tidak mempercayai. Apa itu ada Nur Muhammad? Tidak ada. Langsung Allah saja dengan makhluk. Ada begitu? Ada. Dia tidak mengatakan nurun ala nur, nurun fauqa nur. Tidak ada teori mereka. Ya, ya. Dan ini tidak boleh juga dipaksakan. Bagang yang saya buat ini tidak boleh juga dipaksakan. Karena pasti di luar sana, apalagi teori-teori yang aliran-aliran yang ekstrim pasti tidak percaya ini. Walaupun ada hadisnya, Al-Mustadrak Hakim yang saya katakan, walaupun sanadnya sahih menurut standar beliau, paling-paling dia bilang itu kan standarnya Hakim, standarnya Bukhari Muslim kan bukan, ya kan?
Ada lagi pasti begitu. Pasti ada orang yang tolak ini teori. Ya, namanya teori itu susah orang bersepakat. Jangan teori sarfa. Ya, Anda kemarin belajar Makkiyah Madaniyah. Makkiyah Madaniyah saja definisinya ulama tidak sepakat. Yang mana surah Makkiyah, yang mana surah Madaniyah, ya. Tidak sepakat ulama semua ini 114 surah tidak sepakat. Ya, iya. Belum lagi nasi mansu. Apa pelajaran Anda kemarin? Asbabun nuzul. Yang penting yang ulama sepakat itu yang al-haqqu itu yang cuma Al-Qur'an ini. La raiba fi. Tapi dirayanya Al-Qur'an termasuk mukjizat ini. Termasuk apakah sorfa atau tidak. Ya, itu namanya ruang lingkup khilafiyah. Ruang lingkup khilafiyah. Makanya lagi-lagi pasti di sini akan memunculkan banyak pendapat. Nah, kita yang pertama oke. Walaupun ada di luar sana tetap orang yang sorfa, kita di sini sepakat bahwa bukan sorfa. Oke, kalau ada pun orang begitu, tetap kita saling menghargai. Jadi itu ciri khasnya Uin, Alauddin, Arman dan kawan-kawan ya. Mario, Ode, Aunillah ya. Mohon maaf, di sini tidak ada dipakai nikob. Ada UIN atau kampus di luar sana. Kalau ada yang pakai nikob, tidak boleh, tidak diterima. Kalau UIN menerima. Sebaliknya, ada kampus di luar sana, akhwatnya, perempuannya wajib juga pakai nikob. Kalau Anda tidak pakai nikob, tidak boleh. Ya kan? Jadi ini kebalikan. Ada kampus di luar sana, tak usah saya sebutkan kampus apa, mungkin negeri, mungkin swasta. Kalau ada yang pakai nikob, akhwatnya tidak boleh, tidak diterima, tidak lolos ketika pendaftaran. Sebaliknya, ada juga kampus di luar sana, kalau tidak pakai nikob, saking wajibnya nikob, kalau tidak pakai nikob, maka dia juga tidak diterima. Oke? Kalau kita di UIN, mau pakai nikob atau tidak, diterima. Ya, diterima. Bahkan pakai jilbab, tidak pakai jilbab, diterima. Seperti Mario tidak pakai jilbab, diterima. Tidak harus pakai jilbab semua, ya kan? Kecuali Ode tidak pakai jilbab. Kalau Ode tidak pakai jilbab, itu bahaya. Tapi kalau La Ode, ya memang tidak pakai jilbab. Kalau La Ode, ya kan? Kalau Ode memang pakai jilbab. Kalau La Ode, ya mengerti ji Ode, mengerti ji. Bagian tidak mengerti tanyakin nanti Ode. Apa bedanya Ode dengan La Ode? Nah, kalau ini Rifkan dengan Arman tidak mengerti, jelaskan. Jelaskan dulu Ode. Oh, Ode, jelaskan dulu. Cocok itu, Ode. Ode, jelaskan dulu. Ya, Ustaz. Jelaskan, bukan iye, jelaskan Jelaskan. Siapa ada teman ada belum mengerti? Jelaskan. Laude itu Bukan, kenapa setengah di kuliah? Kenapa lari? Ya di situ dong kita lihat juga. Mau aku pakai nikop juga. Begini kau nikopnya. Bukan orang itu biasa begini nikopnya. Kalau kau tak begini nikopnya. Cek. Lanjut. kalau Kenapa? kalau laude itu laki-laki, Ustaz. Berarti dia Kalau udah pakai jilbab. Ode baru perempuan. Iya, begitu. Begitulah kekayaan Indonesia. Jadi kita harus walaupun aneh-aneh orang Indonesia, tapi itulah kita kan Islam kita Bhinneka Tunggal Ika. Jangankan Laode dengan Waode, ya ada di daerah Nusa Tenggara di sana, ya kalau laki-laki di sini kan Tenggara Laode dengan Waode. Kalau ada di daerah sana Nusa Tenggara namanya, ada namanya lalu, ada namanya lale. Lale namanya, bukan lale bahasa Makassar ya. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, beda-beda memang begitu. Ya kan, ada lalu, ada lale. Bukan lale bahasa Makassar. Kalau lale bahasa Makassar, lain lagi. Ya, dan seterusnya. Jadi begitu adik-adik. Jadi teori-teori begini, ya betul itu sudah tuntas ini sebenarnya. Ya, agak argumentasinya mereka tidak ada. Saya sebenarnya antara prihatin atau berbaik sangka atau berburuk sangka saya ini adanya organisasi begini ya, kalau kita katakan organisasi yang tanda kutip yang ekstrim kah atau kita anggap terlalu fanatik atau begini ya, antara kedangkalan ilmunya orang tersebut atau ormas tersebut atau kurang akhlaknya organisasi tersebut, atau memang dia sengaja disisipkan di Islam. Ya,
atau mungkin semuanya benar. Semuanya benar. Jadi organisasi-organisasi begini yang ada di Islam, apakah karena kurang ikro, kurang literasi, atau kurang akhlak sehingga buka begini, ya kurang akhlaknya sehingga sembarang dia bilang apa dan seterusnya, sehingga kan banyak orang saling Padahal bahaya itu adik-adik. Kalau kita saling mengkafirkan itu kan kita kena hadis riwayat Muslim. Man kaffara musliman. Siapa yang mengkafirkan seorang muslim? Apa kata Nabi? Pasti ada salah satunya orang kafir. Kalau memang orang kafir, ya memang dia kafir. Tapi kalau ulama kita kasih kafirkan, ya orang soleh kita kafirkan, berarti bukan dia kafir, berarti siapa kafir? Kita. Itu bahayanya kalau kata Rasul itu mengkafara musliman. Ya kan? Makanya teori takfir itu secara umum itu kita harus tolak itu. Karena memang berbeda pendapat. Justru orang yang kafara musliman ini, dia mengaku adalah nasirus sunnah. Iya. Baru tidak mengamalkan sunnah. Iya. Saya pernah suatu ketika itu, sudah perhatikan, ketika saya pergi di suatu pengabdian masyarakat di suatu daerah, saya masih mahasiswa seperti Anda, ada ceramah tausiah. Dia mengutip sebuah hadis. Ini hadis Al-Bukhari ini. Ya, suatu ketika ada seorang anak mendatangi Nabi. Kemudian dia ingin bersedekah atas nama ibunya yang baru-baru meninggal kemarin. Kemudian dia tanya, "Ya Rasulullah, kalau saya bersedekah ya atas nama meniatkan untuk ibu saya, diterima atau tidak?" Nabi hanya mengatakan, "Na'am, diterima." Setelah itu, ketika saya pulang, kemudian ada orang yang meragukan, ya, ada orang meragukan. Kemudian di paginya saya dipanggil, "Dek, sini dulu." Itu betul tidak hadisnya itu yang penceramah tausiah tadi malam. Saya bawakan laptop. Saya bukakan Maktabah Syamilah. Ya, Al-Bukhari. Tidak sampai 5 menit. Ini Al-Bukhari ini. Pak, betul tahu Anda bilang. Riwayat Bukhari. Apa pendapat orang tersebut? Saking maunya mempertahankan pendapat atau ormasnya. Oh, begitu ya. Hadisnya sahih ya. Oke. Tapi mungkin ada penafsiran lainnya. Mungkin ada penafsiran lainnya. Sudah jelas. Apa lagi mau ditafsirkan? Kata Nabi, Nabi, engkau jamin ya Rasulullah? Saya jamin. Naam. Ya kan diterima atau tidak? Diterima. Kata Nabi, naam, diterima. Tapi mereka, ada kapan penafsiran lainnya? Tidak diterima yang begituan. Sedekah atas nama almarhum almarhumah. Ya, sedekah untuk yang hidup saja. Ya kan? Arman pernah dengar ini hadis? Rifkan pernah ini hadis? Atau mau lagi kucarikan ku lagi hadis? Ini pernah dia dengerin hadis atau tidak pernah? Nah, dari hadis ini maka kita ya bagi orang yang mempelajari hadis Bukhari ini ya, makanya kalau dia bersedekah boleh untuk diri sendiri atau boleh meniatkan kepada keluarga atau gurunya bahkan yang telah mendahului dia itu boleh. Bahkan ini sekarang ini Adik-adik nuansa Idul Kurban. Kurban. Ya. Di masjid-masjid di Makassar terutama, saya tidak tahu di daerah yang lain, Makassar dan sekitarnya, ada masjid ya tidak mau menerima kalau ya nama itu adalah ALM. ALM itu aja ALM, bukan alama, almarhum. Tidak boleh nih Pak, berkurban atas nama almarhum. Yang hidup saja. Saya tolak kurbannya. Saya sebagai pengurus masjid mempertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Ada gelombang begitu. Padahal ada hadis Nabi. Nabi suatu ketika berkurban atas 2 ekor kambing. Ya, kambing yang pertama dia niatkan ini Muhammad dengan zuriatnya, keturunannya. Dan ketika itu zuriat Nabi Muhammad, baik om, sepupu, kemanakan dan seterusnya, tidak semuanya hidup. Dan ini hadisnya panjang. Berarti kalau begitu Nabi Muhammad pernah berkurban ya meniatkan kepada baik yang hidup maupun tidak hidup. Oke? Berarti inilah pegangan kalau ada orang berkurban untuk mengatasnamakan keluarga terdekatnya, ibunya, bapaknya, kakeknya, gurunya, mursyidnya, atau sahabatnya, neneknya yang sudah mendahului dia, maka dia bersedekah ya meniatkan kurban itu untuk almarhum. Tapi lagi-lagi kalau golongan yang saya katakan ini golongan sebelah,
Ya, saya dengar sendiri. Ustaz, itu kan spesial untuk Nabi Muhammad. Boleh. Kalau kita umatnya tidak boleh. Itu lagi. Oh, ya apa dalil Anda? Sama dengan Ustaz. Menikah kan sembilan istrinya Nabi, 11 istrinya Nabi. Itu spesial untuk Nabi Muhammad. Kita cuma maksimal 4. Oh, begitu. Oh, spesial lagi untuk Nabi Muhammad. Tidak lagi mengakui ada hadis-hadis begini. Jadi sampai kapanpun, ya, wallahu yahkumu, nanti Allah yang menghakimi, ya, fi makanu fi yakhtalifun yaumal qiyamah nanti Allah yang menghukumi apakah al-asy'ariyah yang benar, mu'tazilah yang benar, NU benar, Muhammadiyah benar, nanti Allah yang menghakimi. Ya, kita sekarang beribadah saja. Karena itu kita bukan yang tahkim, kita bukan yang yahkumu, nanti Allah yahkumu. Makanya jangan kita yahkumu, ini bid'ah, ini sesat, ini ormas yang benar atau tidak. Ya, walaupun saya tidak termasuk misalkan Mu'tazilah, saya juga tidak berani mengatakan Mu'tazilah sepenuhnya salah. Sepenuhnya salah. Ya kan? Walaupun saya mungkin bukan golongan-golongan kiri, golongan kanan, liberal dan semuanya, saya juga tidak berani. Ya. Ya, adab saya adalah tidak menyampaikan hal tersebut di hadapan orang tersebut. Ya kan? Tidak boleh juga adat kita. Walaupun orang terdekat kita apa dan seterusnya, ya adat kita saling menghargai. Ya, kalau kita mau diskusi ilmiah, oke. Itu sudah ada diskusi ilmiahnya, anak-anak. Antara siapa lagi yang Firanda, dokter, belum itu hari dokter Firanda dengan siapa lagi itu yang dari NU, perwakilan, itu pun tidak ada gelarnya, tapi dia adalah pustakawan. Pustakawan itu berarti dia suka membaca. Ya, sudah ada itu antara Firanda dan siapa lagi itu, ya 2 tahun, 2 jam atau kurang 2 jam 3 jam itu hari diskusinya. Masih periode Presiden SBY. Masih ada itu, ada rekamannya di YouTube itu. Kalau tidak tahu nanti saya lihat. Itu sudah ada juga debat ilmiahnya dan sudah jelas secara ilmiah. Antara Firanda dengan lawannya ini perwakilan NU, siapa yang menang sudah jelas. Ya kan? Diskusi. Bosnya ormas ini sudah jelas siapa yang menang. Nonton sendiri. Tak usah saya jelaskan bagaimana kisahnya. 3 lawan 3 kalau tidak salah. Sudah jelas. Ada 1 lawan 1, ada 3 lawan 3. Itu sudah jelas siapa yang menang antara 2 debat ilmiah ini. Ini debat ilmiah. Ya kan? Tetapi lagi-lagi pasti baik yang menang maupun kalah, semua merasa menang. Ya kan? Semua merasa menang. Itulah hebatnya orang Indonesia. Oke, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf, apakah kedengaran suara azan di Zoom atau tidak? Kalau saya sudah azan ini di masjid depan rumah saya. Kalau Anda Iya, bagaimana? Ustaz. Sudah azan ya? Oh ya, oke. Iya. Iya. Oke, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kalau kurang setengah menit dari waktu yang semestinya. Terima kasih, kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Quran. Salam. Oke, selamat sehat-sehat semua. Nah, Waalaikumsalam Oke, syukuran Ustaz, syukuran Ustaz. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ukuran Ustaz. Sudahnya, Ustaz. siap.